Bidang pertanian umumnya tak lagi menarik minat generasi muda, terutama mereka yang disebut generasi Z. Padahal, kontribusi generasi muda di bidang pertanian saat ini menjadi sangat penting karena saat ini memiliki lebih banyak akses bekal ilmu dan keterampilan yang bisa diterapkan secara langsung ke dalam kegiatan bertani di lahan manapun. Seperti di daerah Banyumas, Jawa Tengah misalnya. Elsa, yang bekerja sebagai penyiar radio, sangat menyukai kegiatan berkebun. Waktu luangnya banyak dihabiskan untuk bercocok tanam dan mengamati pertumbuhan tanaman. Tak heran, Elsa memang berkuliah di jurusan pertanian. Dari ilmu bertani di perkuliahan tersebut, ia bagikan kepada orang tuanya. Kebetulan, keluarganya memiliki warisan lahan turun-temurun dari sang kakek. Kini, lahan tersebut menjadi kebun organik yang ditanami sayur labu parang, nanas, ubi jalar, cabai hingga kelapa. Tak hanya itu, ia juga membuat pupuk komposnya sendiri. Petani muda, berbakat dan pastinya penuh energik begitu ya. Di mana usia-usia tersebut biasanya karena memang sudah terpapar media sosial, ini profesinya macam-macam. Tapi unik sekali jika angkatan Gen Z atau milenial ini concern dengan pertanian dan perkebunan. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami Elsa, seorang pekebun. Kak Elsa. Halo Kak. Halo, selamat siang. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, gimana nggak sehat ya aktivitasnya sehari-hari nongkrong di kebun. Pasti pikirannya lebih tenang, lebih sejuk, lebih damai begitu ya. Tapi tadi sempat dijelaskan di VT pengantar begitu kalau Elsa sendiri memang concern terhadap dunia pertanian. Kenapa, Sa? Jadi memang kalau untuk concern di bidang pertanian itu kayak dari kecil dulu kan udah sering ikut bapak, karena bapak kan juga petani. Jadi dari kecil udah mulai diajak-ajak ke kebun, ikut terlibat dalam kegiatan kebun gitu ya. Dan bertambah waktu sampai sekolah, bahkan pas SMK, saya juga masuk SMK pertanian. Terus setelah lulus SMK juga lanjut studi di jurusan pertanian juga kuliahnya. Jadi emang udah tertarik masuk ke pertanian tuh dari dulu awal kecil karena emang bapak saya juga petani, seperti itu Mas. Baik, ayah seorang petani artinya ayah ini benar-benar memberikan inspirasi juga kepada Kak Elsa begitu ya, sehingga Kak Elsa sangat concern juga terhadap sektor pertanian. Mulai dari SMK, kuliah juga jurusannya pertanian. Sejauh mana Kak Elsa paham betul profesi ini menjadi profesi yang juga seksi nanti di kemudian hari? Untuk bidang pertanian ini kan nggak akan pernah ada matinya ya Kak ya. Jadi sampai kapanpun karena selagi masih ada manusia, kita masih membutuhkan bidang pertanian. Jadi saya juga melihat potensi di bidang pertanian termasuk menjadi petani itu sangat luar biasa. Justru ini juga salah satu kegiatan, salah satu pekerjaan yang sangat mulia Kak. Sangat mulia sekali menyediakan pangan begitu ya. Dapat membentuk juga sebuah kemandirian pangan khususnya untuk Indonesia. Kak Elsa, ini kan pasti di perjalanan Kak Elsa begitu dalam memilih sebuah mimpi, pasti di perjalanan banyak sekali distraksi, apalagi teman-teman yang mungkin punya profesi-profesi lain, tujuan profesi lain begitu, apalagi kita lihat di media sosial. Tapi Kak Elsa tetap bertahan kalau Kak Elsa mau concern dalam dunia pertanian. Memang apa yang mendorong Kak Elsa tetap bertahan pada mimpi menjadi profesi di dunia pertanian? Dari awal karena mungkin dulu aku juga melihat dunia pertanian itu sangat-sangat indah ya, karena aku juga melihat prosesnya dari awal sampai panen. Jadi itu membuat aku juga semakin bersyukur. Ternyata dengan bertani itu berkebun tuh nggak cuma soal tanam dan panen saja, tapi banyak hal, banyak pelajaran yang bisa diambil tentang gimana kita ngelihat alam, kita ngelihat kemajuan teknologi yang bisa dipadukan ke lingkungan termasuk dalam bertani. Ini jadi satu hal yang menarik dan itu bikin saya sendiri juga bangga dan justru malah pengen wah kayaknya harus terjun bertani langsung nih gitu. Fix dan nih, kalau jadi petani begitu ya, jadi pekebun iya, gitu betul. Ada kemajuan teknologi di sana juga manfaatnya juga banyak sekali Kak Elsa ya. Kak Elsa, ini mengapa sih akhirnya Kak Elsa memilih teknik pertanian atau perkebunan organik begitu? Apa sih manfaatnya?
Oke, dulu mungkin bapak saya pas mengolah kebun itu masih konvensional, dulu masih pakai pupuk kimia, Mm-mm. masih pakai pestisida. Tapi dengan saya belajar di bangku kuliah mengenai pertanian berkelanjutan, pertanian yang organik, ternyata ini manfaatnya banyak banget. Jadi kalau kita lihat perkembangan pertanian, memang betul ada kalanya pakai pupuk kimia itu dapat meningkatkan produktivitas. Tapi ternyata ada efek sampingnya, termasuk terhadap lahan. Jadi lahannya bisa kering, rusak, dan nggak berkelanjutan. Padahal bertani ini bisa untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi nggak akan mati dan tentunya akan tetap lestari, tanahnya bagus. Jadi dengan organik akan bisa lebih lestari dan berkelanjutan sampai nanti generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu, Hmm. Kak. Berarti tidak hanya berpikir untuk mengkapitalisasi alam begitu ya, tapi juga berpikir untuk melestarikannya. Kenapa Anda Iya. terdorong melakukan hal ini? Padahal kan kalau misalkan pakai kimia mungkin penghasilannya lebih atau hasil dari kebunnya ini lebih oke gitu karena hamanya bisa diberantas. Apakah ketika menggunakan organik tekniknya juga sama lalu mengapa bertahan menggunakan teknik organik? Oke, kalau menggunakan teknik organik tentu kita menggunakan bahan-bahan yang ada di alam, yang alami dan tidak merusak lingkungan. Dan ini jadi concern kami sekeluarga untuk menjaga kebun peninggalan dari kakek dan yang sedang kami kerjakan sekarang ini menjadi tetap subur, menjadi kebun yang tetap produktif, tentunya dengan tetap memperhatikan lingkungannya, tanahnya tetap subur. Jadi ini akan membuat tanaman-tanaman yang kita tanam tuh sehat dan hasilnya ke kita lagi karena tanamannya sehat. Jadi kita mengkonsumsi bahan-bahan pangan yang sehat juga, Kak. Wah, sehat tanpa kimia dikonsumsi juga aman, tubuh juga sehat begitu ya. Kak Elsa ini berapa luas lahan yang digarap saat ini Kak Elsa di sana? Kalau untuk luasan lahan sendiri itu sekitar 1.000 meter persegi karena ini adalah turun-temurun. Jadi dibagi-bagi terhadap ini anak-anak dari mbah saya seperti itu. Oh gitu. Kalau komoditas unggulannya apa Kak Elsa di sana? Kalau untuk saat ini karena lahan kebunnya berupa lahan tegalan, jadi lebih cocok untuk tanaman kacang-kacangan, kacang panjang, terus juga kacang tanah, terus singkong, itu menjadi salah satu beberapa lah komoditas yang memang diunggulkan di kebun kami. Wah, variatif sekali ya. Tapi Kak Elsa ada nggak cerita unik, cerita lucu begitu? Ini kan kita masih seumuran begitu ya. Tapi Kak Elsa aktif di dunia pertanian, pasti punya cerita lain begitu yang juga unik yang bisa dibagikan. Apa Kak Elsa? Kalau soal berkebun, pasti banyak cerita serunya ya. Iya. Apalagi saya juga beraktivitas di ada kegiatan lain sebagai penyiar radio juga. Mungkin orang-orang yang mungkin teman-teman saya juga kayak agak terheran-heran, kenapa tetap bertani, kenapa tetap berkebun, milih panas-panasan, main sama cacing, ketemu ulet kayak gitu ya. Tapi justru itu yang menyenangkan, itu bagian yang menyenangkan yang saya rasakan. Jadi malah jadi cerita lucu karena kan kebanyakan teman-teman saya tuh kayak ngerasa geli mungkin ya, kayak lihat cacing kayak geli. Justru saya seneng lihat cacing di kebun. Itu tandanya kan tanah saya, tanah di kebun kami itu subur dan itu jadi satu hal yang menyenangkan gitu, Kak. Nah, ini Kak Elsa ngebagi waktunya seperti apa nih? Kan ada profesinya sebagai penyiar radio juga, sebagai pekebun juga, aktif di sektor pertanian juga, membantu orang tua dan mengurus lahan yang kurang lebih ada 1.000 atau 1 hektar begitu ya. Lalu bagaimana membagi waktunya? Bagaimana juga membagi konsentrasinya terhadap kedua bidang tersebut? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan obrolan seputar Gen Z yang berhasil menekuni kegiatan berkebun bersama Elsa, pekebun. Kak Elsa. Halo, Kak. Halo. Kak Elsa, ini kan Kak Elsa tidak hanya fokus di sektor pertanian saja begitu. Tapi Kak Elsa punya profesi lain sebagai penyiar. Lalu bagaimana Kak Elsa membagi porsi-porsinya? Jadi untuk memang kegiatan utama tuh siaran di radio dan juga berkebun. Dan juga sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lain karena masih aktif di dunia volunteering juga. Nah untuk membagi waktunya di dalam satu hari
untuk jadwal siaran kan udah pasti ya Kak. Jadi selain di jadwal siaran baru aktif di kebun. Karena untuk berkebun sendiri kan saya tidak sendiri, saya dibantu sama keluarga. Jadi kita bahu-membahu untuk merawat kebun bersama-sama. Jadi saat saya lagi ada jadwal siaran, otomatis yang handle kebun adalah bapak dan ibu saya serta saudara-saudara yang lain. Seperti itu Kak. Dan bisa melakukan perawatan di sela-sela waktu tersebut begitu ya? Ya betul Kak. Oke, Kak Elsa, apakah di kegiatan kakak begitu ya, baik dalam melakukan volunteer atau siaran begitu, menyelipi nggak sih Kak, diselip-selipi nggak sih pesan-pesan terkait kelestarian alam? Kan kita ketahui Kak Elsa juga latar belakangnya ini banyak sekali concern dengan pertanian. Iya Kak, jadi saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan volunteernya yang berkaitan dengan pertanian juga, terus juga itu jadi salah satu cara saya untuk berteman dengan lebih banyak orang, dan dalam pertemuan itu akan saya sampaikan tentang berkebun, kelestarian lingkungan, isu-isu lingkungan. Jadi ibaratnya volunteering dan juga dalam siaran radio pun beberapa kali saya mengangkat topik-topik yang dibahas yang berkaitan dengan berkebun, pertanian, dan juga lingkungan, seperti itu Kak. Baik, kalau Kak Elsa sendiri sebagai generasi Z melihat isu lingkungan saat ini seperti apa Kak Elsa? Kalau dilihat sekarang untuk perubahan iklim kan udah sangat-sangat kita rasakan ya, dan kalau kita lihat dampaknya lingkungan, kita lihat misalnya sampah, isu lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah soal sampah. Cukup mengkhawatirkan, sedih juga ngelihatnya, kayak ini apakah akan kayak gini terus. Makanya penting banget buat kita generasi sekarang untuk lebih aware terhadap lingkungan, termasuk kondisi lingkungan sekitar kita dulu, isu-isu lingkungan yang ada, mulai kita sadari, mulai kita berubah ke arah lebih baik, yang lebih ramah lingkungan. Jadi emang harusnya kita udah mulai dari sekarang sih Kak, untuk mengatasi isu lingkungan yang sedang kita rasakan sekarang ini. Baik, kalau bicara soal sampah kan pasti akibat konsumsi manusia juga. Kalau Elsa sendiri melihatnya anak muda zaman sekarang sudah mulai aware atau tidak dengan isu lingkungan, khususnya bagaimana memilah, mengolah sampah, dan pastinya mengurangi konsumsi sampah. Kalau yang saya lihat, saya amati, untuk saat ini Gen Z ini udah mulai banyak yang aware juga terhadap isu lingkungan. Sempat beberapa kemarin kan tren juga ya, kayak you know you only need one, terus juga no buy challenge. Kayaknya challenge-challenge yang kayak gini, tren-tren kayak gini tuh udah mulai positif, dan ini menjadi tanda juga banyak generasi muda, generasi yang sekarang juga lebih aware terhadap lingkungan. Jadi ini keren sih, karena udah mulai banyak yang terbuka soal hal seperti ini Kak. Baik, itu juga yang mendorong Kak Elsa tetap konsisten di sektor pertanian. Iya, betul. Pasti Anda memilih hal ini berdasarkan apa yang telah Anda lihat sejak kecil begitu, karena ayah juga aktif sebagai petani begitu ya, sehingga Kak Elsa melanjutkan hal ini, ingin mengembangkan. Lalu yang menjadi unik adalah ini pasti tidak banyak yang melakukan memilih langkah seperti ini. Apakah ada tantangan tersendiri dalam mengambil langkah ini Kak Elsa? Untuk tantangan jelas ada Kak. Misalnya saja yang saya alami, banyak lulusan-lulusan pertanian itu nggak terjun langsung sebagai petani. Itu juga jadi salah satu tantangan. Karena memang mungkin kalau dilihat bertani itu prosesnya panjang, untuk mendapatkan hasil panjang, dan mungkin banyak orang yang ngerasa nggak worth it untuk menjadi petani kayak gitu. Tantangannya di situ. Tapi justru dengan era sekarang, dengan kemajuan teknologi, dengan adanya teknologi yang sekarang ini, bertani itu sangat mudah dan sangat menyenangkan. Bahkan saya rasa semua orang tuh sebenarnya bisa bertani atau menanam, nggak harus di lahan yang luas, tapi bisa di skala rumahan. Itu juga jadi salah satu hal yang menjadi inspirasi saya untuk terus bertani, karena saya juga ingin menyebarkan ilmu-ilmu, pengetahuan yang saya punya tentang bertani, agar teman-teman di luar sana juga mulai melihat bahwa bertani itu menyenangkan, seru, dan bisa dilakukan oleh siapapun. Bertani menyenangkan, dan Anda juga ingin mengajak secara persuasif teman-teman untuk mau mulai bertani. Apakah ada narasi khusus terkait kemandirian pangan juga yang saat ini memang mulai dikhawatirkan banyak orang karena perubahan iklim, Kak Elsa?
Iya betul, karena dengan bertani misalnya kita tidak ada lahan di rumah, nggak ada lahan terus kayak bingung, emang bisa bertani? Ya. Padahal lahan sempit pun itu jadi bisa dimanfaatkan untuk bertani seperti yang tadi disampaikan bahwa bertani ini juga menjadi salah satu cara untuk kita menjaga ketahanan pangan keluarga. Waktu itu kan beberapa kali ya, misalnya harga komoditas cabai itu wah mahal banget Tinggi ya buat gitu ya. terus mungkin aduh masa nggak ada cabai ya terasa kurang kayak gitu ya dengan kita misalnya bercocok tanam di rumah menggunakan misalnya polybag atau pot gitu ya tanaman cabai kita bisa petik sendiri kita olah sendiri kita Iya. konsumsi sendiri itu terasa lebih menyenangkan gitu Kak jadi lebih seneng gitu. Dan bisa menghemat pengeluaran Iya. rumah tangga begitu ya. Kalau Iya, Elsa betul, sendiri Kak. sebagai anak muda sejauh ini mengikuti aktivitas bertani begitu, manfaat untuk diri sendiri dan juga lingkungan sosial apa Kak Elsa? Kalau manfaat yang saya rasakan tentu banyak. Terutama untuk saya personal, jadi semakin banyak gerak, jadi lebih fisik lebih ngerasa lebih seger gitu. Lebih fit, Dan ya. terpapar matahari pagi, terus juga karena saya jadi melihat tanaman yang saya tanam yang nantinya akan saya konsumsi, jadi lebih terjaga kealamiannya, lebih sehat juga. Dan tentunya di lingkungan sekitar pun seperti misalnya keluarga dekat, terus tetangga juga, ini juga mereka melihatnya menyenangkan dan untuk hasil pertaniannya pun, hasil kebun yang kami panen pun bisa kami bagi-bagi untuk tetangga. Jadi manfaatnya banyak sekali, Kak. Wah, tidak hanya dikonsumsi untuk pribadi begitu ya, untuk keluarga saja, tapi juga dibagikan kepada tetangga-tetangga sosial. Kak Elsa, ini dari beragam aktivitas saat melakukan aktivitas pertanian begitu, apa sih yang paling Kak Elsa senang? Aktivitas apa yang paling Kak Elsa senang di kebun? Ya, paling senang itu kalau saya jelas bagian panen-panen, Kak. Karena Jelas ya. bagian panen tuh itu kayak melihat, oh ini tuh hasil dari proses panjang beberapa bulan Ya. terakhir. Terus juga akhirnya bisa misalnya panen cabai, cabainya bagus-bagus gitu ya, terus bisa kita konsumsi. Jadi aku rasa hampir semua orang bagian panen itu bagian paling menyenangkan, termasuk saya juga. Tapi selain bagian panen, bagian merawat pun juga sangat menyenangkan Kak, karena di situ benar-benar bisa melihat proses tanamannya, terus melihat perkembangannya, itu menjadi salah satu yang bikin aku senang banget berkebun sih Kak. Baik, tapi kan ketika memilih teknik pertanian organik, ini pasti teknik merawatnya juga tidak mudah. Kalau Anda seperti apa pengalamannya memilih teknik pertanian organik, mulai dari pupuknya kan pasti organik, mulai dari penghilang hamanya, pembasmi hamanya juga organik. Ini bagaimana Anda mengakalinya? Oke, tentunya untuk pertanian organik ini kan memang dari bahan-bahan alami semuanya. Jadi prosesnya justru lebih lama. Jadi kayak misalnya kita pupuk, karena pupuk yang kami gunakan juga menggunakan pupuk organik, kita mengompos dari pupuk kandang juga. Untuk menghasilkan pupuk kompos yang siap digunakan ke lahan itu prosesnya juga lama, berbulan-bulan. Jadi nggak langsung jadi gitu. Jadi emang lebih lama, tapi memang nanti hasil ke lahannya kan lebih bagus, lebih subur dan sustain ataupun berkelanjutan seperti itu Kak. Termasuk untuk pestisida ataupun buat berantas hama-hamanya. Karena kebetulan organik itu tetap akan ada hamanya, jadi kita harus memberantasnya. Untuk skala kecil, di kebun kami masih kami tangani secara manual. Kita buang misalnya ada ulet, kita buang secara manual satu persatu. Kalau misalnya jumlahnya udah terlalu banyak, baru kita menggunakan pestisida nabati. Jadi kita juga bikin lagi pestisida nabati untuk memberantas hama-hama tersebut. Jadi memang prosesnya lebih panjang dan harus ekstra sabar juga Kak, seperti itu. Wah, melatih kesabaran juga. Selain itu juga membuka diri kita jadi semakin peka terhadap lingkungan. Wah, sangat menginspirasi sekali perbincangan kita hari ini dengan Kak Elsa, pekebun begitu yang juga konsentrasi di bidang sektor pertanian. Dia juga punya aktivitas sebagai penyiar radio. Keren sekali. Terima kasih Kak Elsa telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Kak. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat proses operasi kandung kemih dengan metode robotik. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.